いたんだ。女神の手になるコーヒーの香り。気持ち悪い。あ。Anjir, jangan salting mulu dah nih anak. Kepencing. Yo ya pada kabare, teng mriki admin pada nyerita akan anime ongoing yaitu Hataroku Mau Sama season 3. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, admin ceritakan dulu nih kalau anime ini menceritakan sebuah dunia di mana ada pasukan iblis yang kehilangan pemimpinnya dan pemimpinnya sekarang tinggal di dunia manusia dan dia bernama Mau Sama. Nah, bagi yang belum nonton season 2-nya, kalian bisa klik playlist di link deskripsi. Ya seperti biasanya, push subscribe, like, dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepencing. Kisah 1. Cerita dibuka. Ada pertempuran hebat antara iblis dan malaikat yang menyebabkan desa iblis hancur lebur. Namun ada satu bocah yang masih hidup. Dia adalah Mau Sama di masa kecil. Untungnya dia diselamatkan oleh seorang malaikat, sebab malaikat itu merasa kasihan melihat Mau Sama. Lalu kita dibawa kembali ke dunia Jepang. Ya, Mau Sama sekarang menjadi karyawan restoran cepat saji. Di hari ini Mau Sama sangat terkagum nih melihat teknologi di Jepang. Toilet saja bisa menutup sendiri anjir. Padahal itu sudah biasa sih. Dan juga tempat kerjanya sekarang sudah dibangun lantai 2-nya, yang membuat Mau Sama pun semakin semangat bekerja. Ya, kita perkenalkan lagi nih MC kita. Dia bernama Mau Sama. Dan cewek yang menyukai Mau Sama, dia bernama Ji-chan. Dan si rambut putih ini, dia adalah salah satu jenderal terkuat yang sekarang menjadi asisten Mau Sama. Dia bernama Asia. Di situ Mau Sama menceritakan nih restorannya yang sudah berubah seperti kafe. Oh iya, lupa, si beban ini dia adalah kakaknya Ichikiwir yang bernama Lucifer. Lalu muncullah sang pahlawan. Dia bernama Emi dan temannya yang bernama Suzuno. Oh iya, dan juga bocil overpower nih. Dia bernama Alas Ramu. Dan itulah toko utama kita. Nah, alasan Emi datang ke sini yaitu untuk menyusul Ji-chan sekaligus menitipkan Alas Ramu sebab ada urusan para wanita. Nah, setelah berpisah, Asia menyadari nih ada keanehan dari mereka bertiga, yang dimana mereka sudah rapat 2 kali berturut-turut. Tapi Mau Sama bersikap cuek. Yang penting ia bisa menghabiskan waktu bersama Alas Ramu. Alhasil Asia pun mencoba menguping pembicaraan mereka bertiga nih. Dan beneran dong, Asia mendengar kata pertempuran, dalil, dan rahasia. Dan tak lama kemudian para cewek-cewek itu keluar. Tapi Mau Sama tetap menyarankan untuk tidak kepo. Alhasil Asia pun berencana menguntit mereka sendirian. Namun sayangnya di tengah jalan ia kehilangan jejak mereka. Alhasil Asia pun menelpon teman Emi yang bernama Suzuki. Pemberitahuan, Suzuki ini menyukai Asia makanya dirinya kaget ketika mendapatkan telepon dari Asia. 携帯でよろしいでしょうか。芦屋さん、はい、なんでもどうぞ。Nah, setelah sesi telepon, sayangnya Asia tidak menemukan jalan keluar. Kemudian kita melompat saat Emi pulang untuk menjemput Alas Ramus. Di situ mereka berdua bertanya nih kepada Emi, dia kemana saja. Tapi Emi hanya bilang berlibur dan berbelanja seperti para wanita biasanya. Kemudian di malam itu mereka bertiga pun rapat sambil makan. Tapi mereka berpositif think aja kalau Emi sedang berlibur, mungkin ingin melupakan
kabar kalau ayahnya masih hidup. Lagian besok kan mau sama akan bertemu Chichan, sehingga ia akan bertanya kepadanya nanti. Anjir, gempa bumi. Oh anjir, suara Chichan toh. Nah di situ mau sama mau mengajak Chichan ngobrol berdua setelah pulang nanti. Tapi Chichan menolak nih dan bilang kalau ia ada urusan di hari ini. Dan beneran dong, sepulang kerja lagi, mereka berdua menitipkan alas rambut lagi. Katanya mau ngobrol sesuatu. Alhasil mau sama juga ikut curiga deh sekarang. Tapi jika mereka menguntit pasti akan kehilangan lagi. Lagian cara itu sudah kuno. Makanya Lucifer mengeluarkan ilmu dengan cara mendeteksi ponsel mereka berdua. Dan ketemu deh kalau mereka mampir ke pemandian air panas. Dan Asia bilang bener sih, sebab kemarin dirinya kehilangan jejak mereka di sekitar sini. Kakak parazit ya? Ya kakak emang beban keluarga dek. Gege juga nih bocah, udah tahu. Beralih ke mau sama yang tidak bisa masuk ke dalam pemandian itu karena sudah dikunci oleh Emi. Namun tiba-tiba mereka mendapatkan telepon darurat dari Lucifer sebab mereka mendapatkan video digital dari bu pemilik apartemen. Nah setelah pulang mereka pun menyetel kasetnya dan... なんでアマゾンあとはこちらからお願いしておきなってしまい申し訳ありません。メイって誰だっけ裏庭の草むしりをしていただけないでしょうか。引かせていただきます。 Ya mereka disuruh untuk membersihkan taman belakang dong. Tapi dengan imbalan 3.000 yen. Sehingga keesokan harinya mereka pun kerja bakti bareng. Namun dibalik semua ini Asia sudah merencanakan supaya mereka sama-sama pergi ke pemandian air panas itu. Ya sontaklah para cewek-cewek pun khawatir nih. Tapi Sujuno sudah menduga rahasia ini bakal kebongkar juga. Nah di dalam para cewek bilang nih untuk mulai berlatih. Sontaklah Asia dan mau sama bingung nih mereka sedang berlatih apa. Nah saat menguping mereka mendengar latihannya mulai dari air terjun. Itu namanya pancuran jir, bukan air terjun. Lalu Chichan disuruh berendam. Dan ternyata mereka bertiga sedang berusaha mengaktifkan kekuatan suci di dalam tubuh Chichan. Nah karena Chichan berteriak sang membuat mau sama khawatir dan ingin melihat kondisinya. Tapi dihalangi oleh Asia sebab itu hal yang sangat dilarang. Nah supaya teriakan itu tidak terdengar dari luar dan juga ibu penjaga, Emi memasang penghalang dan juga menghipnotis bu pemilik pemandian. Ya latihan ini bertujuan untuk mengaktifkan kekuatan suci Chichan. Namun malah terjadi kekacauan dong di sana. Nah setelah itu baru para ciwi-ciwi pun menjelaskan kalau ini semua untuk persiapan Chichan jika terjadi sesuatu darurat seperti dulu lagi. Ya ini dinamakan idling, berguna untuk berkomunikasi jarak jauh dengan mereka. Maaf kalau salah. Nah kekuatan suci ini digunakan takutnya kayak di season kemarin Chichan diculik tapi mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Maka dari itu Chichan memohon untuk mengajarkannya supaya tidak merepotkan mau sama dan yang lain, sehingga kesalahpahaman mau sama dan Asia pun sudah terselesaikan. Kemudian kita melompat ke malam harinya di saat Emi mengantarkan Chichan pulang. Nah Chichan menceritakan dirinya dirasuki oleh roh saat pertempuran di season 2 kemarin. Dirinya melihat pria besar berjenggot, rambutnya diikat ke belakang dan itu mirip seperti ciri-ciri bapak Emi. Dan juga om-om itu bilang Ajiatala. Apa artinya Bang Messi? Iya nggak tahu kok tanya saya. Kisah 2. Apa ini woi? Ya gara-gara Chichan berteriak sangat keras membuat para pelanggan pun pergi dong. Sehingga mau sama pun menasehatinya supaya menahan diri, takut nanti manajer mereka tidak menaikkan posisinya. Tapi Chichan sadar meskipun tidak begitu, kurasa dirinya tidak akan dipromosikan. Ya kalau itu ya. Kemudian kita melompat di saat mereka pulang bekerja. Tapi sebelum itu mau sama berterima kasih nih atas kerjasama Chichan yang membuat Chichan pun salting dong. Kepiasing.
Nah, setelah itu Mausama bertanya kepada Kasagi, yaitu manajernya, bagaimana cara membuat kopi seenak buatannya. Sehingga Kisagi pun memberikannya selembar pelatihan menjadi barista. Tapi di pikiran Mausama, barista adalah Ikeo barista! ya, sehingga Mausama pun pura-pura gak tahu aja deh. Dan Kisagi pun menjelaskan barista adalah kata lain dari orang yang membuat kopi. Maka dari itu Kisagi menyarankan Mausama untuk mengambil kursus tersebut. Lagian Mausama sudah berpengalaman menjadi manajer, pasti atasannya akan menggratiskan biaya kursusnya. Kemudian kita melompat saat di rumah. Sekarang Chichan akan menginap bersama Suzuno. Hitung-hitung sambil latihan. Beberapa hari kemudian, akhirnya Chichan bisa stabil menggunakan kekuatan sucinya hanya dalam seminggu saja. Sehingga dengan ini mereka bisa berkomunikasi dengan jarak jauh meskipun tidak seberapa. Lalu Suzuno menceritakan ke Chichan kalau Mausama adalah seseorang yang membunuh ayah Emi. Makanya Emi ingin balas dendam kepadanya. Tapi kenyataannya ayah Emi ternyata masih hidup. Makanya hasrat dendam dan kewajiban Emi bertabrakan, yang membuat Emi sekarang tidak tahu harus melakukan apa. Lalu kita beralih ke Suzuno yang sedang berdiskusi bersama Emi. Ya, sekarang mereka membicarakan tentang Sariel yang jatuh cinta dengan Kisagi. Tapi karena mendapatkan penolakan, membuat Sariel galau nih hingga saat ini. Dan tak lama kemudian Sariel pun muncul nih. Weh, panjang umur juga lu tong. Ya, tubuhnya sekarang mulai kurus dong. Waduh, mikirin apa lu tong. Lalu mereka berdua menguntitnya nih. Dan tak berselang lama Kisagi juga keluar dong dari kantornya, yang membuat Sariel pun kumat lagi. Dan 我が女神が今ここにいたのか。だろう。いたんだ。女神の手になるコーヒーの香り。 Alhasil mereka berdua pun ilfil nih melihat nih bocah. Lagian Emi kasihan nih karena Chichan berusaha melindungi Mausama dari orang yang seperti ini. Kemudian kita dibawa mundur di saat Chichan istirahat sambil melamun. Lalu manajernya pun datang dan mereka berdua sekarang membicarakan Mausama. Dan karena hal itu membuat Chichan pun salting sendiri nih. Kepinsing. Lalu kita melompat saat Chichan dan Mausama pulang bersama. Namun saat Chichan akan mengajak Mausama berkencan, mereka malah bertemu dengan Suzuno dan Emi. Namun saat mereka berdua datang malah ribut dong. Namun Mausama sadar nih, Emi belakangan ini berubah karena bimbang kalau ayahnya masih hidup di suatu tempat. Makanya Emi sekarang bingung dengan tujuannya. Tapi Mausama akan mencarikan jalan keluarnya nih. Mungkin dia harus meminta bantuan pasukannya untuk datang menjemputnya dan kembali menguasai dunia di NT Islam. NT kadang-kadang. Pada dasarnya iblis dan pahlawan itu tidak bisa berdamai. Makanya Mausama akan memancing kemarahan Emi lagi agar Emi bisa membunuhnya. Namun Emi malah marah-marah dong, sebab Mausama tidak mencerminkan seorang iblis yang kejam dan bengis, melainkan malah menjadi seseorang yang biasa saja, yang membuatnya pun semakin menderita. Namun tiba-tiba Mausama diculik nih oleh anak buah Farfalelo, atau kita panggil saja Paijo. Dia adalah salah satu pemimpin pasukan iblis, dan boneka samurai itu dia bernama Erone, sang manusia. Dan kenapa ia ikut iblis? Karena diperintah. Ya, Paijo ini memberitahu ke pemimpin Satan atau Mausama kalau benteng di daerah timur sudah diamankan oleh pasukannya. Dan Paijo meminta tolong Mausama untuk segera kembali bersama mereka lagi. Namun Mausama menolak.
Di sisi lain, Emi dan Suzuno sadar kalau ini ulah si iblis. Dan tak lama kemudian Sariel pun datang karena merasakan hal tersebut. Dan ia khawatir dong dengan dewinya, maksudnya Kisaki. Lalu mereka baru sadar kalau Chichan juga menghilang. Sehingga Sariel menyimpulkan kalau ini adalah portal dimensi kembali ke Mausama. Namun tiba-tiba Mausama dikagetkan oleh Chichan yang berada di sampingnya. Sehingga Paijo pun menganggap Mausama pengkhianat sebab ia melindungi manusia. Sehingga Mausama menyatakan kalau ia tidak pernah melupakan dunia iblis kok dan pasukan yang menghormatinya. Dia adalah seorang raja yang tidak tahu cara menguasai dunia dan banyak menumpahkan darah demi memperluas wilayah iblis. Maka dari itu Mausama jika mengambil jalan itu lagi, maka pahlawan akan membunuhnya dan dunia iblis akan hancur kembali. Karena itulah Mausama menyuruh Paijo untuk mundur saja dari wilayah timur dan kembali ke dunia ente Isla. Ente kata-kata. Paijo ingin tahu nih, Mausama ini beneran masih iblis atau bukan? Yaitu dengan cara memberikannya kekuatan sihir. Namun tiba-tiba dimensi mereka hancur karena ulah Emi dan yang lain. Sontaklah Paijo menyadari di depannya ada sang pahlawan, sehingga ia pun berlari. Namun tidak semudah itu Ferguson, sehingga Paijo memanggil si samurai Erone untuk membantunya. Dan ternyata kekuatan Erone ini overpower banget Namun di saat Emi akan menghabisi anak tersebut dengan pedang sucinya, tiba-tiba Alas Ramus sadar kalau dia adalah Erone temannya. Sehingga Alas Ramus menyuruh ibunya jangan membunuh anak itu. Nah, karena kekalahan mereka berdua, Paijo pun dipukul mundur nih dan berjanji akan kembali menjemput Mausama suatu saat nanti. Kau kira bisa pergi begitu saja dariku? Anjir menghilang. Dasar gak guna. Nah, untungnya setelah kejadian ini mereka semua baik-baik saja. Meskipun ya cuma patah tulang sih. Ternyata alasan Alas Ramus melarang Emi membunuh anak itu karena mereka saling kenal dan mereka berdua saling berhubungan. Alas Ramus adalah Yeso dan Erone adalah Gebura. Kisah 3. Di hari ini Sariel dan yang lain berkumpul untuk merapatkan kejadian barusan. Mulai dari kenapa Chichan bisa masuk ke dimensi lain dan juga anak buah yang dibawa oleh Paijo. Di situ mereka pun mencari cara terbaik untuk menghindari masalah ke depannya. Lalu Sariel menyatakan, jika aku ada di sana pasti akan menyandranya sebab taktik itu paling efektif. Kemudian Chichan meminta bantuan Sariel untuk berlatih Aidili. Awalnya Sariel menolak sebab itu tidak menguntungkan dirinya. Tapi Chichan berjanji nih akan membantunya berbaikan dengan Kisaki. Ayo kita mulai latihannya. Anjir nih orang, soal cinta langsung sat. Ya di situ mereka pun ikut aja nih sebab ini juga demi keselamatan Chichan. Takutnya saat disandera oleh para iblis mereka tidak bisa berkomunikasi. Nah, selesai latihan. Sekarang waktunya percobaan. Mau ni yomeiri shitakatta. Ternyata idlingnya berhasil sampai membuat kuping Suzuno kesakitan. Lalu saat berjalan pulang, Sariel akan menjadwalkan latihan lagi. Tapi ia tak sengaja melihat Kisaki dong. Sontaklah Kisaki langsung menuduh Sariel menghasut karyawannya. Nah, alasan Kisaki di sini sebab dirinya sedang berpikir untuk menggapai impian lamanya, yaitu untuk membuka kafe sendiri. Kemudian Kisaki menyuruh Mausama untuk berhenti menjadi barista sebab semua orang pasti punya impian, tapi terkadang terhambat oleh waktu dan modal. Makanya ia juga berpikir-pikir dulu. Lalu Kisaki bilang kepada mereka semua untuk datang ke restorannya nanti. Tapi sebelum ia pergi, dia mendengar akhir-akhir ini Sariel terkena tekanan karena dia dilarang datang ke restorannya. Karena Kisaki orangnya
orangnya jujur dalam persaingan bisnis, makanya Kisaki memperbolehkannya datang kembali. Tapi dengan syarat kalau kelewatan lagi sandal melayang, kalau enggak kepalanya putus. Sehingga pernyataan itu membuat Sariel pun seperti berada di surga. Lah lu emang penunggu surga anjir? Kemudian kita melompat saat mau sama kursus menjadi barista. Namun tiba-tiba ia masuk ke dimensi lain karena ironi. Nah setelah mau sama memberitahu kalau ini semua demi menguasai dunia manusia, Irone merasa sangat senang melihat mau sama yang ingin menggapai impian barunya. Lalu ia pun langsung pergi dari sana. Akan tetapi saat akan pergi dari kantor itu, tiba-tiba mau sama kehilangan jejak Chichan yang ternyata masuk ke dimensi lain lagi. Ya, Irone mengajak Chichan untuk ikut dengannya. Lalu saat mau sama kebingungan mencari Chichan, tak disangka mereka semua juga berada di sana dan menyadari kalau Chichan diculik oleh Irone. Nah di situ Sariel mengajukan diri nih untuk mencari keberadaannya dan Gettenkyo. Nanda, すぐ近くにだが、あそこの屋上に。 Namun sebelum berangkat mau sama minta bantuan mereka dulu, sebab sekarang ia menjadi manusia biasa sama seperti Chichan. Makanya ia membutuhkan kekuatan tambahan. Nah di atas gedung Chichan diinterogasi oleh Paijo tentang mau sama. Lah, masih pakai pakaian dalam toh? Ya iyalah, aku iblis normal anjir. Di situ Paijo heran kenapa Chichan biasa saja melihat penampilan iblisnya. Lalu mereka berdua membicarakan tentang mau sama yang sedang belajar menguasai dunia ini untuk menguasai NTI Isla. Selain itu, Chichan juga bertanya nih, kenapa mau sama ingin menaklukkan NTI Isla. Di belakang, mau sama dan yang lain menggunakan sihir idling nih, sehingga mereka bisa mendengar semua pembicaraan mereka berdua. Tak lama kemudian, mereka semua pun datang. Nah, setelah itu, Paijo menjelaskan alasan ia menculik Chichan, yaitu ingin mendengar cerita mau sama dari pihak ketiga. Lalu mau sama tiba-tiba mengeluarkan uang kertas dan menjelaskan di dunia mereka uang kertas ini tidak berharga, tapi berbeda dengan dunia manusia. Hanya sekertas ini sangat-sangat berharga dan bisa melakukan apapun dengan itu. Dan juga mau sama memberitahukan kalau pahlawan yang ingin membunuhnya sekarang juga bersedia meminjamkan kekuatannya. Dan 歌ってな。動くな。朝だ喜げラジオから見ればそれ1、2 ya akhirnya mau sama kembali ke wujud iblisnya. Nah ini juga sebagai bukti kalau mau sama tidak meninggalkan pasukannya, sehingga Paijo pun meminta maaf nih atas kecerobohannya. Sehingga mau sama memaafkannya nih dan menyuruhnya untuk segera pulang ke dunia iblis, sambil memberitahu Parparija kalau di dunia ini ia menemukan pasukan iblis baru beserta 4 jenderal besarnya, Achiel, Lucifer, dan tambahan baru Emilia si pahlawan, kedua Suzuno, dan ketiga seorang manusia yaitu Chichan sebagai ajudannya. Itulah 4 jenderal pasukan yang baru. Jumlahnya 5 woi, dasar gak bisa ngitung. Wah, aku menjadi jenderal. nah setelah itu mau sama memberikan sihirnya untuk dibawa pulang. Namun sebelum pergi, Alas Ramus mengucapkan selamat tinggal kepada Lumie dan berjanji akan bermain bersama lagi suatu saat nanti. Lalu Paijo pun kembali ke dunia iblis. Papa, aku juga mau jadi jenderal. Iya deh kak bapak. Kemudian mau sama menyuruh Emi untuk selalu mengikutinya, sebab Emi sekarang juga mencari jawaban apakah mau sama menjadi musuh atau temannya. Makanya mau sama menyuruhnya mulai dari awal lagi dan menilai apakah dirinya musuh atau teman. Namun mau sama tak sengaja mengajak Emi seperti menjadi istrinya nih, yang membuat Elmi salting sendiri tuh dan Chichan cemburu. Kepising.
Kemudian mereka pun melanjutkan kegiatannya masing-masing. Kisah 4. Nah, setelah Emi menitipkan alas ramus ke Suzuno, terjadilah pertukaran antara iblis dan pahlawan. Karena Emi tidak memperbolehkan alas ramus menginap di rumah mereka, karena Mau Sama tidak mempunyai futon untuk anak-anak. Jika ingin seperti itu, maka belilah futon untuk alas ramus, kata Emi. Dan alasan Mau Sama tidak membeli futon selama ini, sebab jika ia kembali ke dunia iblis, ia akan membawa barang-barang di dunia ini, mulai dari microwave dan lain-lain. Tapi jika membawa futon, coba deh bayangkan, iblis tidur di futon yang kekecilan. Anjir, jangan ketawa, Sap. Maka dari itu, mereka berdua tidak membeli futon. Dan jika musim dingin, ya mereka akan menggunakan pakaian berlapis dan tidur di bawah konsatsu atau meja penghangat. Sehingga apa boleh buat deh, demi alas ramus, setengah uang untuk membeli futon Emi sumbangin. Tapi dengan syarat harus berbelanja bareng. Kemudian kita melompat saat Emi bekerja. Di sana ia bertanya kepada Suzuki di mana tempat membeli futon untuk anak-anak. Sontaklah Suzuki heran, padahal ia belum menikah, kenapa kok minta futon anak-anak anjir? Emi pun menjelaskan kalau ini untuk anak kerabatnya yang pernah ia ceritakan dulu. Kemudian di sisi lain, Mau Sama juga kebingungan mencari tempat penjual futon termurah. Tapi saat ingin bertanya kepada Chichan, ia mengurungkan niatnya, takut terjadi kesalahpahaman. Lalu tak lama kemudian datang temannya yang memberikan souvenir, yaitu kari buaya. Kari buaya darat atau buaya Amazon nih. Nah, sesampainya di rumah, Mau Sama memberikan kari buaya itu kepada Suzuno. Awalnya Asia tidak setuju, tapi Mau Sama bilang kalau mereka juga berhutang kepada Suzuno setelah kita mendapatkan futonnya nanti. Sekaligus Mau Sama juga meminta Suzuno supaya dua bocah ini tidur di apartemennya, supaya ia bisa tidur berduaan bersama alas ramus. Hari, udon wa hazusen. Sore dewa, itadaku to shiyou. Singkat cerita, keesokan harinya, di saat mereka berdua berangkat membeli kasur, terlihat mereka berdua ini kayak suami istri dong, yang sedang berlibur bersama anaknya. Dan bisa kalian lihat sendiri nih, keromantisan mereka berdua. Kikaseteru nda kedo. So nano ka? Sumimasen, sumimasen. Oh. Nah, untungnya alas ramus bisa diam. Di situ Emi salting sendiri dong, karena kelakuan mereka kayak suami istri. Kepesing. Di sisi lain, Asia dan Lucifer aslinya tidak mau menginap di rumah Suzuno. Tapi demi tidak ada masalah di antara mereka, mereka berdua pun ikut saja. Kembali ke Mau Sama, mereka bertiga dianggap oleh si pelayan toko sebagai keluarga yang harmonis, yang membuat Emi pun sedikit kaget nih. Oi, sadar Emi. Oi, jangan melungu mulut dah nih anak. Akan tetapi setelah mendengar harga-harganya, Mau Sama yang malah melungut dong. Masa tempat tidur saja 40.000 yen atau setara 4 jutaan lah. Beralih ke apartemen, Asia khawatir nih sebab ia memanggil Suzuno, tapi Suzuno tidak keluar-keluar. Lalu Lucifer memberitahu kemarin Suzuno menghampiri apartemen mereka untuk memberikan semua udonnya. Kembali ke Mau Sama yang memutuskan untuk pindah toko aja deh, dan beneran dong harganya menjadi murah. Nah, setelah itu mereka pergi mencari makan siang. Oh, alas ramus. Oh. Anjir, jangan salting mulu dah nih anak. Kepesing. Namun sayangnya, melihat menu di sana lumayan mahal nih, sehingga diputuskan deh untuk makan di restoran cabang Mau Sama saja. Sekaligus mereka akan menikmati suasana taman di sana. Beralih ke apartemen, mereka berdua semakin bingung nih dan belum menemukan jalan keluarnya. Singkat cerita, di taman mereka bertiga pun makan bersama, dan ini seperti mereka sedang piknik keluarga dong. Dan きれいにするぞ。100均でよく売ってて気に入ったんだ。アラスラムス、ポテトばっかじゃ喉乾くだろ。本当に親子みたいね。普段なかなか堂に行った母親ぶりだぜ。ママ、おに
待って。ほら。いい天気だな。Di apartemen, Asia mulai mencari penginapan. Takut setelah mau sama pulang, nanti mereka berdua tidak jadi tidur bersama. Dan di sisi lain lagi, mau sama sekarang sedang perjalanan pulang nih, tapi mau sama mengantuk. Sehingga alhasil selesai menaiki kereta itu, Emi marah-marah dong sebab berani-beraninya mau sama bersandar di pundaknya. Sampai dibilang keluarga yang romantis. Namun mereka tak sengaja bertemu dengan Cican nih. Lalu saat Cican bertanya dari mana, tiba-tiba Alas Rambus menyaut, habis piknik bersama mama dan papa. Dan mereka akan tidur bareng nih di malam ini. Loh, sontaklah pernyataan itu membuat Cican pun oleng dong. Namun mereka berdua menjelaskan kalau mereka cuma membeli futon untuk Alas Rambus dan tak akan tidur bersama. Alhasil pernyataan itu membuat Alas Rambus menangis dong, sehingga terjadilah keributan di sana. Tak lama kemudian Asia datang nih melihat keributan mereka berempat. Di perjalanan pulang, akhirnya Cican mengerti kondisi mereka. Setelah itu Asia menceritakan tentang kondisi Suzuno, sehingga saat di apartemen mereka pun mengecek apartemennya. Lalu mereka mendengar suara tangisan nih. Oi editor, jangan nakutin. Kemudian Cican membuka pintunya secara paksa. Ternyata Suzuno berada di dalam sambil menangis. Karena apa? Karena tak sengaja menodai kimono favoritnya dengan udon. Jir, ternyata alasan ia berhenti memakan udon karena ini dong. Dan itulah episode 1 sampai 4 Totoroku mau sama season 3. Dan anime ini pun bersambung. Oke deh mumpung admin nggak terlalu capek, kita baca-baca komen kalian nih. Maaf gak bisa menyebutin nama gitu Bang, coba ceritain alur cerita anime Tensei Kizoku. Oh dulunya admin mau gitu, tapi setelah melihat pasarnya udah diambil sama teman admin, ya takut nanti tabrakan gitu. Ya gak apa-apa lah, kalian nonton di channel teman admin aja deh. Ya kalau admin anime romance pokoknya yang membuat kalian kepesing. Oke lanjutin bang. Ini lanjutin yang anime Zoom 11 itu cuy. Zoom 100 itu cuy. Oke gak apa-apa, admin lanjutin kok, santai. Subscriber baru, waduh selamat datang. Makasih sudah mampir. Anime berketek zombie, bener sekali ngakak bet, zombinya kentut. Bener cuy, aneh, aku admin aja yang nonton. Waduh ada apa ini? Kaget sumpah. Cintailah wanita, tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu TV. Kalau gue ganti TV ya diganti fulus cuan. Ya gitulah. Oke, dari siapa ini banyak bedah? Coy, jika Tuhan turun tangan untuk membahagiakanmu, pasti akan seperti ini. Tapi siapa yang senyum-senyum sendiri? Ayo. Ya, pokoknya kalian nonton channel admin pasti senyum-senyum sendiri nih. Oke lanjut. Pembawaan ceritanya hampir mirip sama Aiku 7. Editingnya juga mirip. Bukan mirip sih, lebih kayak modifikasi Kalau Aiku 7 itu alur cerita film, dan ya admin juga terinspirasi sih dari itu. Tapi ya admin ini modifikasi kepada anime gitu cuy, yang membuat pasti kalian kepesing lah. Kalau Bang John itu lebih ke anime film yang brutal cuy. Admin juga nonton kok, santai gitu, sama-sama penyuka Aiku 7 sama Bang Nero. Oke lanjut bang, bahas anime Megami no Cafe dong. Cak Dongmin, Cak Movie dijamin bikin kepesing. Selamat konten dan sehat selalu Min, semoga cepat upload. Gini kalau kalian anime gitu, admin bingung cuy sumpah. Anime kafe doang. Masalahnya admin belum nonton sih. Kalau nonton deh nanti admin pikir
pikirkan deh, sumpah. Sumpah, admin ini banyak requestan dari kalian, tapi bingung gitu cuy. Harus yang gimana gitu. Soalnya takutnya kayak admin buatin animenya, tapi kalian nggak suka gitu kan, admin kayak repot gitu. Mending anime yang kalian semua suka gitu. Biar kalian nggak kecewa juga menunggu admin membuat video, dan admin juga nggak kecewa tuh. Rugi membuat video cuy. Nanti penonton cuma sedikit dan kalian juga nggak suka gitu, ya kan? Mohon kerjasamanya. Oke, ditunggu bang anime romance-nya. Oke, siap cuy. Pasti kok. Siap. Bang, habis anime ini terus lanjut anime apa? Bang, anime Seijo. Lanjutin bang. Anime apa cuy? Seijo cuy. Coba komen di bawah apa anime Seijo. Sorry, jarang nonton, sibuk sekolah. Apa-apa rek, admin juga sibuk sekolah kok. Admin sekolah lagi nih untuk persiapan di masa depan nanti rek. Apa-apa, sekolah aja. Admin cuma untuk menghibur kalian. Pokoknya waktu longgar kalian nonton aja di channel ini untuk menghibur, ya kan. Oke lah, segitu aja cuy. Udah panjang bet dah. Banyak anime yang admin banyak komen kalian yang admin bacain. Oke, next. Kalian tanya-tanya aja deh, admin akan jawabin kok, santuy. Tapi nggak nyebutin nama lagi nih, soalnya sulit banget cuy. Admin nanti gagap lagi gitu. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir seperti ini cuy. Makasih banget loh. Oke, jangan lupa klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Oke lah, bye bye cuy. Kerja bagus. Kerja bagus padamu. Hati-hati.